Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Sumartini dari Prodi PGMI semester 6 Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Video kali ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas pendidikan jasmani. Dan insya Allah materi yang saya bahas yaitu mengenai tentang permainan tradisional ataupun permainan outdoor, yaitu salah satunya permainan engklek. Untuk materi, silahkan teman-teman simak di video berikut ini. Selamat menyimak. Baik, materi yang pertama yang akan dibahas yaitu mengenai pengertian dari permainan engklek. Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya akan keanekaragamannya. Mulai dari flora, fauna, adat istiadat, tradisi, hingga budaya. Salah satu tradisi yang diwarisi bangsa Indonesia hingga kini adalah permainan tradisional. Permainan tradisional adalah permainan yang dilakukan oleh anak-anak tempo dulu dengan aturan-aturan tertentu. Salah satunya, permainan tradisional yang cukup dikenal di Indonesia adalah engklek. Permainan ini cukup dikenal di berbagai daerah dengan nama beragam. Di Betawi, permainan engklek dikenal dengan nama dampu bulan, di Riau disebut setatak, dan di NTT dikenal dengan sikidoka, dan di Batak, Toba dikenal dengan nama marsiteka. Poin yang kedua yang akan dibahas yaitu mengenai sejarah permainan engklek. Engklek adalah permainan tradisional yang memanfaatkan bidang datar sebagai arena bermainnya. Permainan ini umumnya dimainkan oleh anak-anak perempuan. Tidak diketahui pasti sejarah permainan engklek, sebab tidak ada bukti otentik tertentu. Namun, ada dua pendapat tentang sejarah permainan engklek yang cukup dikenal hingga kini. Teori pertama mengatakan bahwa permainan engklek dikenalkan atau pertama kali diperkenalkan oleh Belanda saat menjajah Indonesia. Dalam bahasa Belanda, permainan ini dikenal dengan nama Jondag-mandag. Kemudian nama ini diadopsi dalam bahasa setempat menjadi Sundamanda. Permainan ini mulanya sering dimainkan oleh anak-anak dari keluarga Belanda. Kemudian setelah merdeka, permainan ini masih bertahan dan dimainkan di Indonesia. Bahkan kini permainan engklek dikenal sampai seluruh pelosok negeri. Pendapat lain mengatakan bahwa permainan ini serupa dengan permainan dari Britania Raya yang disebut dengan hopscotch. Permainan hopscotch usianya sangat tua, sudah ada sejak zaman Kekaisaran Romawi kuno. Untuk yang ketiga yang akan dibahas yaitu mengenai cara bermain engklek. Engklek dimainkan dengan cara melompat dengan satu kaki pada kotak-kotak yang telah dibuat. Untuk kotak yang letaknya bersebelahan seperti sayap, pemain diperbolehkan meletakkan kakinya pada kedua kotak secara bersamaan. Masing-masing permainan memiliki gaco, yaitu batu atau pecahan genting yang digunakan sebagai alat lempar. Adapun penjelasan lengkap teknik permainan atau teknik bermain engklek yang pertama yaitu semua pemain melakukan hom pimpah. Yang menang mendapatkan giliran pertama. Pemain pertama melemparkan gaco dan tidak boleh melebihi kotak yang telah disediakan. Jika gaco melebihi kotak, maka pemain dinyatakan gugur. Yang kedua, pemain pertama melompat dengan satu kaki. Kemudian kembali lagi dengan mengambil gaco yang ada di kotak satu dengan posisi kaki satu masih diangkat. Poin ketiga, setelah itu pemain melemparkan gaco tersebut ke kotak. Jika keluar dari kotak kedua, maka pemain dinyatakan gugur dan diganti oleh pemain berikutnya. Namun jika
bisa melanjutkan permainannya. Poin keempat, begitu seterusnya sampai semua kotak sudah dilempar dengan gacok. Pergiliran dilakukan jika pemain pelemparan gacok melewati sasaran atau menapak dua kaki di satu kotak. Poin kelima, kemudian jika semua kotak sudah dilewati oleh pemain, maka pemain tersebut bisa melemparkan gacok dengan membelakangi engkleknya. Jika gacok jatuh pada kotak yang dikehendaki, maka kotak itu akan menjadi rumahnya. Nah, poin keenam, pemain yang mendapatkan kotak boleh berhenti di kotak tersebut dengan dua kaki. Begitu seterusnya sampai kotak-kotak menjadi milik para pemain. Jika semua telah dimiliki oleh pemain, maka permainan dinyatakan telah selesai. Dan poin yang selanjutnya, pemenang adalah pemain yang paling banyak memiliki rumah dari kotak-kotak pada engklek yang digambar. Untuk lebih jelas, supaya lebih paham, bisa teman-teman simak video berikut ini, yaitu contoh dari permainan engklek. Clara, liburan gini kamu nggak jalan-jalan? Mama bilang lusa mau ajak aku berenang di waterboom. Wah, seru tuh. Kamu nggak kemana-mana, Bintang? Belum tahu. Soalnya papaku masih sibuk. Bosen juga ya kita cuma di saung gini. Teman-teman yang lain udah pada liburan. Clara, Bintang, kalian sedang apa? Bu, cuma lagi ngobrol aja nih, Bu. Bubu, kamu punya permainan yang seru nggak? Kita bosen nih. Bagaimana kalau kita main engklek? Engklek? Iya, engklek adalah salah satu permainan tradisional yang sekarang ini sudah mulai ditinggalkan. Sepertinya kita lebih baik bermain di sini saja. Jadi kita tidak kesulitan untuk membuat petaknya. Lalu, kapur itu untuk apa? Iya, untuk apa, Bu? Dan bagaimana cara bermainnya? Sebelum kita mulai bermain, kita harus membuat petak terlebih dahulu, teman-teman. Kita bisa membuatnya dengan menggunakan kapur. Lalu, kita membutuhkan batu datar atau pecahan genting untuk masing-masing pemain. Cara bermainnya adalah dengan melempar batu atau pecahan genting yang kita punya ke petak nomor 1. Lalu, pemain harus melompat ke petak nomor lainnya dengan satu kaki. Ingat ya teman-teman, batu yang kita lempar tidak boleh melewati petak dan kaki kita harus tetap melompat dengan satu kaki. Jika ada kesalahan yang dibuat, maka akan gugur dan berganti dengan pemain lainnya. Pemain yang mampu menyelesaikan satu putaran lalu melemparkan batu lagi ke salah satu petak, maka petak tersebut akan menjadi kekuasaan pemain, yang artinya kotak atau petak itu tidak boleh diinjak atau dilewati oleh pemain lainnya. Nah, pemain yang memiliki daerah kekuasaan paling banyak adalah pemenang dari permainan engklek ini. Ayo, sekarang kita mulai bermain. Kalian sweet saja untuk menentukan siapa yang akan jalan duluan. Ayo Clara, aku pasti menang nih. Yeay, aku duluan. Pelan-pelan saja Clara, gak usah buru-buru. Tetap aku kok nanti yang menang. Aduh. Hati-hati Clara, jangan sampai jatuh. Nah, loh. Lihat Bu, Clara sempoyongan gitu. Alhamdulillah, materi telah selesai. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa dipahami oleh teman-teman. Dan sebelum kita akhiri video kali ini, jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.